mohon izin, dari hari kemarin dengan hari ini itu terkait apa saja, Pak? Poin-poinnya, Pak? Ya, intinya kan kami melaksanakan bimbingan teknis bagi kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se-Kabupaten Pemalang. Di bimbingan teknis ini kami memberikan pembekalan materi teknis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk pelaksanaan program ini Bapak, ataupun ini BIMTEK ini Pak, apa dimulai hari ini atau hanya satu hari ini atau ada hari selanjutnya? Pelaksanaan BIMTEK selama 2 hari. 2 hari Bapak? Ya, jadi kemarin pembukaan dilanjutkan ke materi dari Polres, kemudian dari Lapas Pekalongan, kemudian dari unit pelaksana teknis dinas PTD PPA perlindungan perempuan dan anak. Untuk jenis materi ini Pak yang dipaparkan di sini, yang diberikan ke semua peserta Pak, apa saja ini Pak? Jadi materinya terkait dari Polres, bagaimana proses penanganan tadi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari proses mekanisme pelaporan dan lain sebagainya, kemudian penanganan dan sebagainya. Kemudian dari Badan Pemasyarakatan terkait dengan Sanksi hukumnya, Pak? Atau ketika anak sudah berhadapan dengan hukum, ya, yang tadi Mungkin yang sebelum umur 18 itu ya Pak? ya, Di bawah. sebelum usia 18 kan tentunya berbeda. ya, Ya, intinya baik Polres maupun Bapak adalah bahwa kader itu paham terhadap tadi hukum terkait dengan anak dan perempuan, kekerasan perempuan maupun anak. Dia lebih pencerahan hukum lah, hukum berkaitan karena undang-undangnya kan khusus ya. Undang-undang perlindungan perempuan dan anak. kemudian juga penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kan sudah termasuk proses pengadilan pun kan pengadilan Nggih. anak itu berbeda. Berbeda memang. Itu untuk penerapan hukumnya juga berbeda. Berarti dalam hal ini Bapak mewakili pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu di sini dinas sosial. Ya. Memang mengambil peran penting ya Pak ya? Iya, kami sangat penting karena tadi upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi penting karena kami dinas sosial pemberdayaan perempuan itu bagaimana supaya angka kekerasan ini bisa dicegah kurang setiap tahun dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kader ini termasuk pemahaman hukum pada seluruh kader ya. Iya. Nantinya kader itu bisa bermitra mulai dari yang lingkup terbawah. Karena ini yang kami undang kan perwakilan kader dari masing-masing desa dan kelurahan Se-Kabupaten Pemalang. Berarti 14 kecamatan. Iya, 14 kecamatan, kemudian plus kader kecamatan juga kami undang. 14 kecamatan. Nggih. Kemudian mereka bisa bersinergi, berkoordinasi dengan RT di lingkungan masing-masing, Memberikan penyuluhan. ya, mengedukasi, mengajak, kemudian mencegah, kemudian juga bisa berkoordinasi dengan Babin Kaptipmas di masing-masing desa. Seperti kemarin materi dari Polres sudah menyinggung, masing-masing desa sudah punya tuntutannya sehingga upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan ini bisa. Siap. Pak, adakah langkah-langkah intensif atau langkah-langkah khusus untuk mencegah kekerasan itu terjadi, Pak? Dalam tanda kutip, satu mungkin perdagangan perempuan dan anak. Yang keduanya terkait seperti anak-anak jalanan itu seperti adakah langkah-langkahnya, Pak? Ya, kalau terkait dengan mungkin perdagangan anak, Iya, itu adalah timnya khusus. Jadi kami harus berkoordinasi. Sudah ada perpres terkait TPPO. Iya, itu makanya. Itu kan memang unsur Polri, kan, Pak. Polri, Polda dan beberapa kali kami ikut menyusun sebuah regulasi juga di tingkat provinsi bersama Polda dan terkait. Kami pun di daerah tentunya sudah mengkoordinasikan terkait TPPO ya. Kami sudah koordinasikan beberapa waktu yang lalu dengan Polri, kemudian dari Kejaksaan dan juga Dinas Tenaga Kerja. Iya. Nah, di sana.
karena yang saya ada di lapangan itu kan nuwun sewu dalam tanda kutip seperti di media sosial saja ya, itu ada yang posting untuk cewek bekerja di kafe dengan gaji segini ini lah, kan ujung-ujungnya gini ya Pak ya, dalam tanda kutip untuk mungkin nemani karaoke lah atau apa, itu ada langkah-langkahnya enggak Pak? Ya, kami pun sesuai tugas fungsi kami di Dinas Sosial, Pemberdayaan Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya mengedukasi tadi ya, edukasi, kemudian memberikan penyuluhan, bagaimana kewaspadaan melalui media sosial, ya, melalui tadi ya kekerasan yang berbasis online. Nah itu makanya. Nah dia berteman tidak tahu temannya siapa, masuk dan sebagainya. Upaya-upaya itu terus. Ya, kami mencegah, mengedukasi lewat kader, kemudian lewat juga organisasi wanita di Kabupaten Pemalang. Juga kami beberapa waktu lalu kami juga adakan bintek juga. Itu. Ada 35 organisasi wanita, termasuk Persatuan Istri Tentara, Persit, kemudian Bayangkari, Dharma Wanita seluruh, dan mereka pada akhirnya kan mengkader, mengedukasi masing-masing. Termasuk PKK juga ya, ya. Termasuk PKK yang lebih intens sekali ya. PKK di jalannya. Tadi barusan saya juga mengikuti seminar di pola asuh di dalam keluarga juga. Itu hal yang penting juga. Ya, keluarga juga harus tahu anaknya berteman dengan siapa, anaknya chattingan dengan siapa. Ya, ketika sekarang juga sudah mulai banyak kekerasan yang berbasis online ya. Nah, berarti dari PKK juga. Ya, semua organisasi diharapkan ada peran aktifnya juga. Ya, bareng-bareng sama ketika PKK juga mitra kami, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, ketika menyangkut keluarga ya di situ masuk pola asuh keluarga. Gitu. Dan ini Pak, mungkin ada jadwal nih Pak, ataupun mungkin dalam beberapa bulan itu dari Dinsos mengadakan ya bintek seperti ini. Ya, kalau bintek kami laksanakan di beberapa kegiatan mulai dari pola asuh. Nah, kalau pola asuh kan berarti sasarannya seperti tadi seminar pola asuh atau parenting itu ya sasarannya orang tua, organisasi wanita itu ada. Kami fasilitasi di beberapa kegiatan. Jadi mereka merencanakan kegiatan di tahun ini kebetulan kami fasilitasi 35 organisasi wanita. Ada yang Kabupaten Pemalang. Iya, di bawah GOW. Mereka monggo sesuai perencanaan apa, sesuai kebutuhan, materi apa, narasumber siapa, sesuai dengan fokus di masing-masing organisasi kan beda ya. Iya. Ada juga dari Syiah, ada juga dari Muslimat. Ini kami fasilitasi. Berarti untuk regulernya Pak dalam 1 tahun mungkin ada sekitar berapa Pak? 1 tahun kalau dilihat dari 35 organisasi wanita saya sudah 35 ya. Angka 35 kegiatan. Iya, jenis kegiatan. Ya, mereka dari seminar dan sebagainya. Kemudian kami sendiri ada sekitar 7 kegiatan lah, 7 kegiatan. Jadi dalam tahun ini kebetulan memang kami fokus pada tadi hal-hal yang bersifat pencegahan kekerasan dan perlindungan anak. Terakhir Pak, yang marak untuk saat ini ya itu kan adanya geng motor, terutama kan masih usia di bawah 20 tahun lah katakanlah ya kan. Itu satu. Yang kedua terus terkait juga trek-trekan. Terus di dunia pendidikan itu banyak yang namanya bullying sampai dikeroyok ya. Langkahnya apa Pak ya, untuk kembali lagi kami istilah mencegah, lebih banyak pencegahan dari dini. Kami sudah koordinasikan juga dengan Dinas Pendidikan. Kemudian ketika wilayahnya SMA berarti cabang Dinas Pendidikan 12 koordinasikan ya bersama-sama pihak sekolah, termasuk dari Pak Kapolres sendiri kan sudah turun beberapa sekolah ya. Itu makanya kan beberapa sekolah. Kemudian sekolah-sekolah ada juga beberapa menyelenggarakan, dan kami beberapa kali juga diundang dari pihak sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri ya. Kemudian kami juga ada juga kegiatan yang masuk ke sekolah dan pesantren di tahun ini. Gitu. Ada pesantren ramah anak, dan ini kami laksanakan nanti di sekitar bulan Juli lah, pesantren ramah anak. Ya sama dalam proses edukasi, memberikan penyuluhan bahwa bullying dan sebagainya ya tidak boleh. Dan tidak hanya siswa tetapi juga tenaga pendidik juga harus tahu ketika
ketika ada anak yang memang tidak punya teman, itu ada potensi untuk dibullying. Iya, nah itu makanya Kemudian untuk anak langkah-langkahnya. yang dari keluarga tidak mampu, anak yang tidak suka bergaul, itu kami sampaikan ke beberapa tenaga pendidik. Tidak hanya tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Ya, di tenaga pendidikan juga harus memahami ketika kemudian guru PK itu harus juga ya proaktif lah ketika ada potensi-potensi itu. Ya, ada potensi-potensi anak SMP yang mungkin dia hobi motor dan sebagainya juga harus pantau ya, bersama-sama. Nah itu. Terakhir orang tua yang harus juga ketika anaknya SMP kok masuknya geng motor, ya jelas itu sudah Ya, nah itu. Ya, orang tua harus tegas juga. Itu berarti ketegasan orang tua juga berpengaruh Pak ya. Kelas orang tua juga ada, sampaikan dan lewat kader juga nanti sama. Tapi Pak, ini dalam hal ini berarti Dinsos memang merangkul banyak elemen ya Pak? Iya, kami mengkoordinasikan dan sebagainya, karena harus bersama-sama. Bisa. Pak, mungkin ada pesan edukasi nih Pak kepada masyarakat Pemalang dalam hal ini khususnya dalam mengamati dan juga lebih memerhatikan tentang perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pemalang Pak? Ya, semua pihak dari skup terkecil satuan lingkungan setempat, ART ketika ada anak sekolah masih gerombol-gerombol di atas jam 12 atau jam 11, ya itu juga harus betul-betul laporkan ke orang tuanya lah, atau orang anaknya belum pulang dan sebagainya, ya mereka di mana, kembali lagi pada masing-masing tanggung jawab ya, orang tua. Di sekolah juga di sekolah, kemudian wali murid dan sebagainya, itu harus masif, kita bersama-sama aparat ya saling membantu semua tadi. Pak, kalau boleh tahu Kabupaten Pemalang ini untuk tingkat kota ramah anak Ya. itu peringkat keberapa Ya, Pak? Dari Jawa Tengah aja wes nggak usah banyak. Kabupaten layak anak ya. Kabupaten layak kita sudah anak. di kategori yang cukup tinggi. Kita sudah kategori Nindya. Nindya itu sebetulnya satu tingkat lagi sudah utama, kemudian tingkat tertinggi adalah Kabupaten layak anak. Tahun ini kita sudah dievaluasi. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa naik kelas menjadi utama. Berarti untuk kelasnya berarti sudah ketiga ya Pak ya? Iya. Sudah ranking 3 ya Pak ya? Dari seluruh Jawa Tengah Pak. Ya Indonesia malah itu nasional. Indonesia. Nasional. Ranking 3 Kalau di Jawa peringkatnya. Tengah kita Nindya itu sudah posisi Puncak. di tengahnya, di atasnya tengah. Ya, kalau dari Pratama, kemudian Madya, kemudian Nindya, 3. kemudian Utama, kemudian KLA itu tingkat tertinggi. Kota ya layak kota layak anak. Ini menurut doanya Untuk tahun saat ini dievaluasi. yang paling yang memegang rekor nomor 1 kotak layak anak itu kota mana setahu Kota jenengan? layak anak di Indonesia banyak, kalau di Jawa Tengah ya termasuk di Solo itu. Karena kota layak anak itu tidak hanya tidak kekerasan, tapi sarana prasarana yang dibangun juga ramah. Contohnya misalnya di sekolah itu juga sekolahnya ramah, ada tempat lapangan olahraga, ada tempat duduk yang santai, tidak panas, aman juga, tidak bisa. Kemudian juga tahun ini kita sedang mengajukan yang puskesmas ramah. Puskesmas ramah. Kita sedang dievaluasi juga. Puskesmas itu juga harus ramah anak, karena kebutuhan anak misalnya anaknya berkebutuhan khusus bisa di sana dilayani. Berarti nantinya kalau sudah memperoleh predikat kota layak anak itu berarti sudah puncak Pak ya? Lah Ya, itu paling tinggi. Paling tinggi Nah, kan? kayaknya masih Butuh Perjuangan perjuangan, butuh keseriusan dari seluruh OPD dan lembaga yang ada. merangkul semua elemen. Ya, dan ya mudah-mudahan. Ini Bapak, terakhir nih Pak, ya, sini. Untuk harapan khusus Bapak, Anda mewakili pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini dari Dinsos Kabupaten Pemalang, supaya untuk perempuan dan anak tidak mengalami hal yang tidak kita inginkan. Monggo Pak, Ya. harapan khusus Pak. Ya, harapan khusus ya kembali lagi bahwa kepedulian di dalam keluarga, kemudian fasilitas dari pemerintah, kemudian juga dukungan dari pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap ketika ada penanganan kasus dan sebagainya, korban-korban dan sebagainya, karena apapun mereka kan juga tidak menghendaki
Sama ketika korban pun kami harus dampingi sampai dengan mereka juga bisa secara ekonomi bisa mendapatkan akses ya, misalnya bantuan, kemudian secara penghidupan mereka juga kalau punya keterampilan, kalau belum punya supaya terampil, kalau masih usia sekolah juga harus bersekolah. Ya misalkan korban itu ada yang anak-anak yang usianya sekolah, ya kami koordinasi dengan dinas pendidikan supaya tetap bisa bersekolah meskipun lewat kejar paket atau PKBM, mereka diberi keterampilan, mereka bisa dan seterusnya. Dan berarti untuk mewujudkan zero kekerasan perempuan dan anak di Malang, Pak? Iya. Akan urut ke situ ya, Pak? Iya, nantinya ya secara bertahap. Kalau zero mungkin masih berkurang aja lah. Iya. Angka mohon doanya tahun ini angka kekerasannya berkurang aja, lewat semua pihak. Oke, terima kasih Bapak untuk waktu dan sebenarnya, Pak. Izin Bapak, kami wawancara dengan Bapak siapa dan mewakili Bapak? Ya. Pak Triyatno Yuliarso nggih, nggih, Pak. Mewakili dari Bapak Kepala Saya mewakili